Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Pada episode kali ini, kita bukan mengulas permasalahan di lini serang, melainkan urusan di bawah mistar gawang. Sebuah kabar mengejutkan diberitakan oleh jurnalis terpercaya Nizar Kinsella dari BBC Sport. Chelsea dikabarkan siap memulangkan dan memasukkan kiper muda sensasional mereka Mike Penders ke dalam skuad utama The Blues untuk musim depan. Pemuda raksasa bertinggi 2 meter ini bakal langsung bergabung untuk sesi pramusim di bawah asuhan manajer baru Xabi Alonso sebelum nasibnya dievaluasi secara total. Keputusan untuk membawa Mike Penders tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Kabar ini meledak tepat di tengah rumor keinginan hengkang dari kiper pelapis Chelsea saat ini, yaitu Philip Jorgensen. Kiper timnas Denmark itu dilaporkan sudah belak-belakan mengatakan kepada pelatih kiper Chelsea Ben Roberts bahwa dia ingin cabut dari Stamford Bridge demi mendapatkan menit bermain reguler. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, di usianya yang baru menginjak 20 tahun, apakah keputusan mempromosikan Mike Penders ke tim utama Chelsea pada musim depan sudah tepat? Atau justru Chelsea sedang melakukan blunder besar karena terlalu memaksakannya untuk bermain di Premier League dan bukan menyekolahkannya lagi ke klub lain? Di episode ini kita bakal bahas tentang apa saja kelebihan-kelebihan, lalu kekurangan, serta opsi terbaik untuk masa depan aset berharga Chelsea yang satu ini. Pastikan kalian menyimak sampai habis, tetapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Pertama-tama, mari kita lihat dulu kronologinya secara utuh. Pada tahun 2025 lalu, Chelsea membeli Mike Penders dari klub asal Belgia KRC Genk dengan mahar yang lumayan besar untuk kiper seusianya, yaitu sekitar 17 juta pound sterling. Demi mematangkan jam terbangnya, manajemen lalu berencana untuk meminjamkan ke klub satelit milik mereka di Liga Prancis, yaitu RC Strasbourg. Dan tebak apa yang terjadi? Di kompetisi Ligue 1 musim 2025-2026, Mike Penders tampil cukup luar biasa. Dia mencatatkan lebih dari 3.000 menit bermain, lalu membawa RC Strasbourg melaju hingga ke babak semifinal Coupe de France dan semifinal Conference League. Mike Penders juga mencatatkan 8 kali clean sheet di kompetisi domestik Prancis. Tak sampai di situ, berkat performa apiknya di musim ini, Mike Penders juga ikut dipanggil ke skuad timnas Belgia untuk Piala Dunia edisi tahun 2026 bersama dengan kiper-kiper hebat lainnya seperti Senne Lammens dan Thibaut Courtois. Di sisi lain, situasi penjaga gawang Chelsea akhir-akhir ini justru semakin tidak menentu. Robert Sanchez, yang saat ini memegang status sebagai kiper nomor 1, ia tidak kunjung memberikan performa yang menenangkan meskipun telah diberi kesempatan selama beberapa musim terakhir. Sementara situasi Philip Jorgensen yang dibeli senilai 20,7 juta pound sterling dari Villarreal pada tahun 2024 lalu, kini ia sedang merasa frustrasi. Mulai dari era Enzo Maresca hingga berlanjut ke era Liam Ross Senior dan berlanjut lagi ke era Callum McFarlane, menit bermain Philip Jorgensen sangat minim sekali. Ditambah lagi akibat blunder fatalnya saat melawan Paris Saint-Germain di bulan Maret lalu dan cedera pangkal paha yang sempat membekapnya selama beberapa pekan, mengakibatkan posisi Philip Jorgensen semakin terpinggirkan. Philip Jorgensen lantas secara tegas
meminta dijual di musim panas yang akan datang. Melihat potensi perginya Philip Jorgensen, maka posisi kiper nomor 2 Chelsea otomatis sedang kosong. Disinilah nama Mike Penders mencuat sebagai opsi internal yang paling seksi di mata Xabi Alonso. Sekarang mari kita bedah argumen dari sisi positifnya terlebih dahulu. Apa saja kelebihan dan keuntungan untuk Chelsea kalau mereka benar-benar memasukkan nama Mike Penders ke dalam skuad utama musim depan? Poin pertama dan yang paling mencolok adalah profil fisik dan potensi Mike Penders. Memiliki postur tubuh setinggi 2 meter, Mike Penders adalah sosok monster sejati di area kotak penalti. Fisik raksasa ini bisa menawarkan jangkauan luar biasa untuk menepis bola-bola di sudut gawang dan juga bisa mendominasi duel-duel udara, di mana aspek ini menjadi sesuatu yang sangat krusial di kerasnya kompetisi Premier League yang terkenal dengan mengandalkan umpan-umpan set piece. Poin kedua adalah atribut modern yang cocok dengan skema taktik pelatih. Xabi Alonso dikenal sebagai manajer yang menuntut kipernya cerdas secara penempatan posisi dan nyaman menguasai bola di kaki untuk membangun serangan dari bawah. Mike Penders yang dididik di Akademi Modern Belgia memiliki aspek fundamental tersebut. Membawanya ke pertandingan atau laga-laga pramusim tentu akan memberikan Xabi Alonso kesempatan emas untuk membentuk gaya bermain Mike Penders dan juga untuk menyesuaikan dengan taktik yang Xabi Alonso mainkan. Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah efisiensi finansial dan pematangan regulasi skuad. The Blues tentu tidak perlu keluar uang lagi untuk membeli kiper pelapis mahal di bursa transfer jika Philip Jorgensen benar-benar pergi. Mempromosikan Mike Penders berarti bisa menghemat anggaran transfer yang bisa dialokasikan untuk memperkuat posisi-posisi lain seperti striker murni atau bek tengah baru. Selain itu, dengan usianya yang baru berusia 20 tahun, Mike Penders bisa didaftarkan ke dalam kuota pemain under 21, yang artinya bisa memberikan fleksibilitas luar biasa bagi manajemen Chelsea dalam mendaftarkan skuad Premier League. Di sepak bola, olahraga yang kita senangi ini tentu tidak boleh cuma mengandalkan kalkulasi di atas kertas atau angka-angka statistik saja. Ada faktor resiko yang harus diantisipasi dan wajib dipertimbangkan matang-matang oleh manajemen Bluco maupun Xabi Alonso. Kekurangan pertama yang paling menakutkan jika Mike Penders diikutsertakan ke dalam skuad Chelsea musim depan adalah resiko berakhir tragis seperti Philip Jorgensen, yaitu minimnya menit bermain. Perlu diingat, alasan utama Philip Jorgensen ingin hengkang adalah karena dia bosan menjadi pilihan kedua di belakang Robert Sanchez. Jika Mike Penders masuk hanya untuk menjadi ban serap abadi yang cuma diberi kesempatan bermain di kompetisi piala domestik, maka perkembangannya yang sedang melesat tajam di RC Strasbourg bisa mendadak berhenti. Di usia 20 tahun, hal terpenting bagi seorang penjaga gawang bukanlah duduk nyaman di bench, melainkan mereka harus merasakan atmosfer tekanan-tekanan di pertandingan kompetitif setiap pekannya. Kekurangan kedua adalah faktor mentalitas dan kejamnya kompetisi Premier League. Ligue 1 Prancis dan UEFA Conference League, kedua kompetisi itu adalah panggung yang sempurna untuk Mike Penders dalam menunjukkan kehebatannya, tetapi intensitas serta sorotan media-media di Liga Inggris berada di level yang sepenuhnya berbeda. Sekali saja seorang kiper berusia 20 tahun melakukan blunder di Premier League, maka bisa dipastikan ia akan mendapatkan serbuan kritik dari fans lain maupun dari fans Chelsea
yang bisa mengakibatkan mentalnya hancur seketika. Memberikan posisi kiper utama maupun kiper pelapis dengan pemain yang sangat minim pengalaman di sepak bola Inggris bisa menjadi perjudian yang amat beresiko bagi kestabilan lini belakang Chelsea. Melihat perbandingan-perbandingan kelebihan dan kekurangan tadi, bukankah opsi terbaiknya adalah menyekolahkan Mike Penders lagi atau meminjamkannya lagi ke klub lain selama 1 musim penuh? Manajemen Chelsea harus berkaca atau belajar dari pengalaman karir kiper legendaris mereka terdahulu. Sebut saja namanya Thibaut Courtois. The Blues kala itu membelinya di usia yang masih muda, lalu langsung meminjamkannya ke Atletico Madrid selama 3 musim berturut-turut, hingga akhirnya Thibaut Courtois matang secara jam terbang dan siap secara mental maupun teknis untuk menggeser posisi Peter Cech. Strategi Chelsea saat menyekolahkan kiper muda mereka terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam skuad inti terbukti mampu melahirkan salah satu atau bahkan kiper terbaik di dunia saat ini. Membiarkan Mike Penders bermain setidaknya 1 musim lagi sebagai kiper pinjaman, baik itu melanjutkan masa baktinya di RC Strasbourg demi membantu Les Bouet Blanc finish di kompetisi Eropa, atau meminjamkannya ke klub Premier League papan bawah atau papan tengah agar dia bisa lebih terbiasa dengan kultur sepak bola Inggris. Tentu hal itu akan jauh lebih sehat bagi pertumbuhan karir Mike Penders ke depannya. Menjadikan Mike Penders kiper utama di klub lain jauh lebih bernilai dan bermanfaat daripada memaksakannya masuk ke dalam skuad inti Chelsea, lalu hanya menjadikannya penghangat bangku cadangan saja di London Barat. Sebagai penutup dan kesimpulan pada episode kali ini, keputusan Chelsea untuk membawa Mike Penders ke laga pramusim adalah sebuah langkah taktis yang brilian dari manajemen. Untuk bisa melihat langsung sejauh mana kualitas sang pemain di bawah arahan Xabi Alonso, Mike Penders wajib diberi kesempatan bermain dalam tur Asia Chelsea di musim panas nanti. Namun manajemen dan bahkan Xabi Alonso bisa dibilang blunder jika terus memaksa dan menjadikan Mike Penders sebagai bagian tetap dari skuad utama musim depan sebagai kiper nomor 2. Di usia 20 tahun, bakat mentah Mike Penders yang luar biasa ini butuh terus ditempa lewat pertandingan-pertandingan nyata, bukan sekadar sesi latihan saja. Isu atau permasalahan di posisi penjaga gawang Chelsea memang harus segera dicarikan solusi, tetapi Mike Penders sepertinya belum pantas untuk mengisi posisi tersebut. Manajemen mau tidak mau harus menjual salah satu atau bahkan keduanya dari Philip Jorgensen dan Robert Sanchez, lalu mendatangkan satu sosok kiper utama yang matang yang siap tampil di level Premier League. Zona Chelsea Indonesia sudah pernah membahas siapa-siapa saja kiper yang layak pada episode beberapa waktu yang lalu. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya, link videonya sudah kami taruh di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Semoga karir Mike Penders di Chelsea bisa mengikuti jejak karir Thibaut Courtois. Sama-sama dari negara Belgia, sama-sama memiliki postur tubuh tinggi. Semoga Mike Penders bisa menyamai kualitas Thibaut Courtois dan bahkan melewatinya. Bagaimana kalau menurut kalian Blues? Apakah kalian setuju jika Mike Penders langsung menjadi kiper pelapis di musim depan? Atau kalian lebih setuju jika melihat kiper raksasa Belgia ini disekolahkan lagi ke klub lain? Tulis opini cerdas kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian sesama fans Chelsea, dan pastinya subscribe terus channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita update seputar The Blues.
Zona Chelsea Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.